Dinda itu yang paling sering banget disiksa. Jadi benar-benar gue inget banget pas syuting sama Dinda, gue harusnya adegan gue itu tidak banting pintu. Jadi gue banting pintu beneran, gue kesel tau gak? There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never lose. Halo guys, jadi ini biasa kalau kalian suka liat instastory aku sering banget ngeliatin Kak Inu tuh demen banget mie lemonilo. Bi, ya. Mie lemonilonya udah jadi? Masya Allah, ntar mau kirim ke Irwan. Kenapa? Enggak, dia nawarin, aku bilang, enggak mau pengen makan lemonilo. Gitu. Nah guys, jadi kita suka banget nih makan mie lemonilo ini. Makasih ya. Sama-sama. Nah guys, sekarang kita bisa menjadi pahlawan keluarga. Caranya dengan memberikan yang terbaik buat keluarga. Jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat seperti mie lemonilo. Cek aja bungkusnya. Makan sayang. Nah guys, jangan lupa pilih mie lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar hebat yang dibuat dengan saripati bayam. Nah guys, pasti kalian semua udah tahu kan kalau mie lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie-nya itu nggak nyumbang lemak, jadi nggak bikin aus. Makanya air rebusannya tuh jernih, nggak berminyak. Nah guys, dan kita sekeluarga suka banget sama mie lemonilo karena mie lemonilo itu adalah mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna buatan. Ini baru namanya pahlawan keluarga. Dengan memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Bi, aku mau telepon anak-anak Cinta Fitri loh. Coba aku pengen nanya. Kak kamu dulu ya, kan kamu juga mantan pemain Cinta Fitri ya? Ya iyalah, jadi Farelnya. Hal terkangen apa waktu main sinetron Cinta Fitri? Yang kayak kamu kangenin banget deh sekarang? Waktu ngumpulnya sih. Sama pemain-pemainnya. Iya, kita kan deket banget kan, banget ngobrol, ketawa-ketawa. Jadi ketika di lokasi syuting ya, walaupun lama ya, maksudnya syutingnya, tapi kayak keluarga banget gitu. Kedekatan itu, waduh susah banget digantikan sih. Parah. Susah Aku banget juga udah kayak berapa judul lain kayak nggak bisa dapetin yang susah. CF. Karya kita kan 5 tahun kan kita. 5 tahun sih. Jadi udah benar-benar keluarga dan kita nggak ganti-ganti shoot, nggak ganti sinetron loh. Nggak ganti. Nggak sinetron. Kalau hal terberat apa? Pulang pagi pasti. Udah. Ke terbahagia apa? Nikah sama kamu. Tersedih. Tersedih. Kalau aku sih waktu kehilangan oma sih. Ya kehilangan oma ya, nenek kita ya. Terus waktu adegan scene papi itu juga sedih banget. Jadi kita saking dekatnya itu, jadi kayak udah ngerasa keluarga. Terus waktu baca skenario papi meninggal tuh, aduh, belum syuting aja kita udah nangis gitu loh. Iya. Aduh kebayangnya ya Allah. Iya. Udah kayak orang yang meninggal beneran loh. Dan nggak bisa dialog waktu itu. Susah banget dialog. Iya, Masya Allah. Yaudah aku abis ini, mereka udah nungguin. Aku ini dulu ya. Aku sana juga. Dekorasinya itu simple tapi manis. Kayak kamu. Fitri kenapa? Aku gak tahu, Pi, tapi aku yakin dia dalam bahaya, Pi. Tenang, Red. Kamu tenang. Kok Oma disalahin sih? Aku tahu, Oma. Oma orang yang paling bahagia mendengar berita ini, Oma. Besok itu kan Farel sama Fitri mau nikah. Jadi kamu harus datang loh. Tapi Mei... Tidak ada tapi-tapian, Bram. Mei, dengerin ya. Lelaki udah sebulan lebih kamu tinggalin. Ya, nggak nyariin kamu. Sudah pasti dia itu udah punya perempuan lain. Mam. Jadi ini Kok jadi kenapa sih? Abi jangan di sini dong. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Kan tadi soalnya gini ya. Jadi ini reunian nggak bisa ya. Tadinya mau full team, cuman nggak bisa juga ketemu karena udah sibuk semuanya. Nah ini yang perempuan-perempuan akhirnya bisanya Zoom doang karena COVID-nya lagi tinggi. Dan sebenarnya ini juga nggak opening. Ngobrolnya tentang bulu mata palsu udah 10 menit. Jadinya mohon maaf ya, nggak bisa. Karena udah lama banget gak ketemu.
Jadi hari ini ada Dinda, ada Mami Iren, ada Kak Noni, ada Kak Fer. Ya Allah, gue beneran kangen loh, Masya Allah, terharu deh. Freak. Kangen banget. Kangen banget. Abi enggak ada cowoknya. Gak ada cowoknya ini. Iya dia ada, cuma kan yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak ada. Aku nggak boleh masuk ya bang ya? Gak boleh. Nggak boleh. Udah ini cewek-cewek. Iya padahal kalau Kak Iqbal aku invite di sini dia VO di ujung paling. Coba dia nggak akan ngomong, gue yakin. Tapi milih DJ, kita milih DJ. Tapi senyum ada. Ini vlog gak akan serius sampai akhir, gue yakin banget gak bakal serius. Oke, jadi ini aku mau nanya, sok formal banget hidup. Jadi aku mau nanya sama semuanya ya, maksudnya sebelumnya makasih ya udah mau nge-zoom hari ini. Ada yang di Bali dengan kacamata yang Masya Allah keren banget itu. Kak Iren, Mami Iren, Kak Iren. Mami Iren lagi di Bali, lagi syuting. Bali aman, Mam? Iya aman gak aman sih, aman. Beneran? Juga syutingnya sih Ren. Iya pasti. Iya sih, gue juga sih. Karena kita bener-bener walaupun di Bali lockdown ya, jadi bener-bener dari hotel ke lokasi, dari lokasi ke hotel udah lah kemana-mana, terus mobilnya itu aja nggak pernah ganti. Ya itu maksudnya bener-bener yang kerja doang, karena emang takut sih karena udah banyak banget di Bali juga. Iya pasti, di bawah di Jakarta lebih parah lagi. Iya. Aku nggak keluar rumah lo udah 2 minggu. Asli, gue juga takut banget. Iya kan? Gue berapa Kamu lama udah ya? pernah kan? Parah, udah pernah. Iya, aku juga udah pernah Iya, jadi tau nggak? gitu deh. Ini anak waktu pernah udah kayak anak hilang. Udah minum ini, udah minum itu, belum. Semuanya belum. Terus lo ngapain aja? Dinda negatifnya berapa lama, Nak? Oh, lama. Aku 24 hari. Lama. Kayaknya rendah nggak? Enggak, justru CT-ku nggak terlalu rendah. Tapi naiknya setiap minggu cuma 1. Gak tau, gue stres sih kayaknya karena pisah, karena jauh kan dari keluarga kan. Iya lo stres. Kalau ini kan di isolasinya di Sentul jauh, terus mungkin agak nggak berusaha buat nggak mikirin, tapi ternyata kayaknya kepikiran juga gitu. Iya sih. Aku tuh udah setahun loh nggak ke Mamang. Kalau ketemu aku tuh cuma di gerbang. Aku kalau ke tempat Mama cuma di halaman depan gitu loh. Iya Udah sih. setahun. Mau nggak mau sih. Ya. Ya udah Bi. Nah jadi kan kayak dulu itu Cinta Fitri itu udah tahun berapa ya Cinta Fitri itu ya? 2006. Masya Allah, udah lama banget. 2006. Allah Akbar. Mami. Dia lagi di kan tapi itu 2006. Iya 2008 waktu gue cerai. Gue inget banget Mami bilang, Mami mau cerai, gue yang sesenggukan di mobil ini siapa? Gue ketawa, gue nangis, gue bahagia tau, gue tuh gak bahagia hidupnya. Astagfirullahaladzim. Nah jadi begitulah ya, jadi kayak kita tuh ngelewatin banyak banget hal di situ. Aku tuh syuting Cinta Fitri sama mereka, sama yang Masya Allah baik-baik banget. Aku dari SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1 yang Aku baru lulus SMP, Kak. hari gue inget hari pertama. Dia inget, ayo dong pulang, aku besok mau pacaran. Aku mau pacaran. Iya, mau gimana dong? Iya kan? Apa? SMA kelas 1 ya? Gue SMA kelas 1, gue baru lulus SMP. Hari pertama syuting sama gue tuh promonya inget gak nih? Yang Iya. di Depok di mana? Jadi kita itu dulu syuting Cinta Fitri itu
waktu awal itu gonta-ganti pemain banget gitu kan. Jadi dulu tuh Farel nggak langsung Wisnu, pernah sempet beberapa orang ganti. Dulu sempet Egy John, sempet banyak banget. Gue tuh sampai acting nangisin mati Firman tuh udah berkali-kali, tahu capek banget. Diganti lagi. Pernah yang mati itu Kak Iqbal. Kak Iqbal pernah jadi Firman juga. Gue bilang ini kenapa sih ganti-ganti terus? Tapi kan karena dulu kita nggak terkenal sama sekali ya, saya jadi pasrah aja kan. Jadi pasrah kan. Iya ya. Kalau kita komen, kenapa sih kayak yang ada Twitternya diganti kan? Jadi ya udah pasrah aja, butuh duit saya. Syuting sama Wisnu udah pernah, syuting Cinta Monyet apalah itu kan. Gue dia jadi hostnya kan. Dia jadi hostnya. Aku bukan jadi monyetnya kan? Bukan. Kamu jadi hostnya, aku jadi bintang tamu, terus aku suruh settingan pacaran sama orang gitu. Terus Wisnu ketemu lagi kan di Cinta Fitri, dia datang pakai hardtop. Dia bilang gini, Shiren apa kabar? Wah gue seneng banget nih gue dapet stripping. Terus gue bilang gini, bukannya lo satu episode mati ya, lo kan jadi Firman. Gue bilang gitu kan. Kasian. Terus gitu, oh gitu ya, terus buka skrip. Oh iya gue mati ya episode 1. Kasian banget. Meneteskan air mata nggak? Enggak. Terus gue bilang sama dia, biasanya sih kalau sinetron Indonesia nanti gue ada mimpi-mimpinya gue bilang gitu kan. Nanti lo muncul lagi. Mending aku jadi hantu kali. Tapi ya, Siapa? acting Wisnu Karina? paling keren itu Denger ya? Dua Hati di sinema Dua Hati. Actingnya dia dari episode 1 sampai ke belakang dialognya cuma kuda. Ingat nggak lo? Kuda. Iya. Oh sama Dinda Iya juga? betul. Iya. Pokoknya panjang sih, panjang banget semuanya kayak. Jadi kalau ngomong sama dia, kuda. Ya Allah. Jadi kalau kuda doang episode. Ya Allah. Oke, nah ini mau nanya buat tidak kalau kamu, gue tuh harusnya manggil Dinda Kak Dinda ya. Kenapa? Cuman nggak kebiasaan gimana ya? Oh, gimana dong? Dinda kurang wibawanya soalnya. Apa? Dinda tuh nggak bisa jadi sosok kakak gitu loh di lokasi syuting, gimana dong? Dia terlalu gesrek, gimana gue harus manggil dia kakak? Kalau Donita tuh kan Doni tuh datang yang kayak miss banget gitu kan ya, miss banget, cantik banget, ya Allah rambutnya selalu buat dari Dinda dulu ya. Yang paling disebelin pas syuting Cinta Fitri itu apa? Yang paling gak pernah bisa lo lupain? Apa? Banyak lah. Tapi gini ya, sebelum lo jawab ya guys, jadi gini, orang ngelihat Fitri itu paling tersiksa, tapi kalau gue ngeliat Dinda lagi syuting, menurut gue Dinda yang paling tersiksa. Lagi batu. Dan dulu tuh kan gue sampai bahkan sempet kayak sebel gitu sama Wisnu gitu kan kayak. Iya. Apa sih? Gue yang disiksa kok. Tapi kalian yang kayak wah paling gini terus gue nya kan tiap hari yang diikat lah di. Iya kasihan. Di kandang kambing kan. Ini emang era masih muda banget dan gak bisa ngontrol emosi kan. Gue tuh era-era kayak Sama. Nggak, jadi lo beneran pernah sebel sama gue kan, Din? pernah lah pasti. Iya lo. Jadi dulu tuh ya. Enggak dong. Kalau udah keluarga Opung nggak ada yang kita sebelin, Kak. Udah deh. Karena kan gue itu sama Dinda sama Inu terus kan, bertiga kan, sama Oma, ya kan. Dan Dinda itu yang paling sering banget disiksa. Dan gue inget tuh season kesekian yang mulai ngelawan, gue tuh sama Dinda. Ya nggak sih Din, apa ini perasaan gue aja ya? Di lokasi syuting tuh kita sebel-sebelan, ngerti gak sih? Karena kebawa. Tekan bener. Karena kebawa, jadi kayak kenapa sih? Gue bacanya kesel gitu loh, Jadi benar-benar gue inget banget pas syuting sama Dinda, gue harusnya adegan gue itu tidak banting pintu. Jadi gue banting pintu beneran, gue kesel tau gak? Jadi kenalan ya Fitrinya ya. Iya, tapi kita mungkin udah terlalu lama ya Din ya. Jadi kita kadang-kadang capek terus akhirnya kebawa perasaan ya gak sih? Iya dan masih muda juga terus Iya. apa namanya
nggak bisa kontrol emosi lah gitu kan. Terus hidup kita kan dihabisin juga di situ, entah ada rasa jenuh apa gitu-gitu kan yang kayak campur aduk, makanya terus Kalau catering paling suka dong, Dina catering paling suka dong. Apa? Catering paling suka. Catering. Dina itu kalau karena aku sukanya ayamnya kecil-kecil ya kayak gampang, gampang. Itu aku suka gitu. kalau sekarang itu ayam popcorn nih istilahnya itu. Sama itu ya NTM kan, kalian pasti doyan banget NTM ya kan, yang luar biasa itu ya dong. Ya, aku suka kok catering Cinta Fitri karena emang itu yang aku bilang, aku suka makan yang kecil-kecil, tempenya juga segini Dan minyaknya sangat rembes. Bahagia banget. Emang itu selera aku. Nah terus kalau buat Mami Iren ada nggak yang paling gak bisa dilupain kayak kesel banget pas syuting? Kalau happy-nya pasti banyak lah ya, maksudnya kan kalau aku juga kangen banget waktu momen kita syuting, walaupun orang tuh nggak tahu kalau kita syutingnya itu kadang nggak pulang. Aku sama Dinda sama Inu tuh sering banget nggak pulang. Enggak sih, paling sering kita mandi di lokasi, terus Iya emang parah. sekolah atau kuliah. Iya parah nggak pulang sama sekali. Jadi kayak besok apalagi kalau udah minggu libur, itu bener-bener minggu sampai jam 3 sore itu kagak pulang. Jadi liburnya kayak libur bercanda gitu kan. Atau enggak minggu kalau disuruh promo Keluar kota. Terus pulangnya iya kan? Makanya kalau promo gue minta jemputan patatak biar nggak diteleponin bucek. Astagfirullahaladzim. Terus kalau Mami Iren ada nggak yang paling nggak bisa dilupain waktu syuting? Kalau misalnya sukanya menurut gue sih terlalu banyak. Iya. Diplomatis banget. Ada ya gue ya. Masih sih Mas. Nanti cuma gue yang paling gue ditakutin kucing sama Wisnu sampai pingsan tuh. Ya Allah Bi. Apa? Bukan Ino itu Iqbal mah yang mami pingsan ya. Iqbal. Anak kucing. Ya anak kucing. Oh Itu gue iya. inget di Citenda. Ya jadi Mami Iren itu pernah pingsan Bi. Hah? Mami Iren pernah pingsan. Kenapa? Ditakutin kucing sama kamu. Hah? Sama Iqbal mah. Emang pernah, Mi? Sama Iqbal, gue karena ada Iqbal gue. Ini pasti gara-gara gue ya. Ini gara-gara gue. Bener Ini masih nanya dong. Iqbal gue inget karena dia pas itu deg-degan parah gitu. Aduh gimana nih gue, gimana mami pingsan beneran ya, aduh gara-gara gue ya. Tapi ingat nggak waktu kita syuting promo, yang waktu itu kita ketawa nggak berhenti sama Iqbal tuh, yang ada syuting promo tapi nggak berhenti ketawa aja sampai kita nggak bisa syuting tuh. Itu mah Sering banget ya? Sering ya? Oke pindah deh. Itu sering banget, kita tuh kalau udah ada satu nggak jelas yang diketawain itu sampai nggak bisa syuting, ketawa mulu. Terus krunya dari mulai ketawa sampai gini kayak kesel gitu kan, gue udah mau pulang tapi nggak bisa marah sama artis gitu kan, kasihan krunya. Ya udah gitu si Iqbal scene-nya banyak banget gue yang harus nangis gitu, tapi sama Iqbal ya kan Aduh. bayar kan maksudnya gue minta bayaran double sih. Iya. Kalau Kafer nggak ada juga. Kalau aku ada. Apa Nami apa? Adegannya gue ditampar Shiren, terus tamparnya tampar beneran kenceng, terus dia bilang gitu, udah ditabak, terus dia bilang gini, maaf, kan udah pernah ya, minta maaf nanti diulang. Iya, gue lupa, maafin gue. Oke, kalau misalnya yang paling dikangenin dari Kak Dinda. Kak Dinda. Kak Dinda duluan, Kak Dinda. Gue dibully manggil lo Dinda. Udah kayak apa ya, udah kayak hidup banget lah gitu. Kalau misalnya syuting Cinta Fitri tuh yang dikangenin ya semuanya gitu. Bahkan kita tuh dulu apa ya, kayak kerja tuh kayak emang nothing tulus aja gitu, nggak tahu rating, nggak tahu apa. Jadi ya seneng aja. Yang dikangenin nih itu sih suasana syuting, Suasana syutingnya. karena sampai detik ini kayak gue beberapa kali sinetron pun belum pernah lagi nemuin yang kayak Cinta Fitri, yang benar-benar ideal kayak Cinta Fitri ya. Maksudnya oke lah ada drama atau apa, tapi itu dramanya tuh masih mild banget, kayak semuanya emang fokus kerja, emang pengen memberikan yang terbaik, tapi kayak
drama kecil-kecilnya, tapi itu tuh biasa banget dibandingin sekarang. Oh, drama realnya di lokasi. Iya sih, Ren. Itu Iya. I know. Iya kan, Mam? Maksudnya dibanding sama produksi sekarang, itu Jauh banget. itu nggak ada apa-apanya banget sih, Ren. Bener-bener nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin gue udah terlalu lama nggak sinetron ya, Din. Gue nggak ngerti lagi dunia sinetron sekarang. Jadi kayak dulu tuh menurut gue banting pintu di depan Dinda aja, gue udah yang kayak kenapa gue harus berantem sama Dinda beneran ya, Frik? Kalau Mami Ren yang paling dikangenin apa, Mam? Dikangen ya suasana kita itulah Mak, yang kayak yang mungkin sekarang nggak bisa lepas kan gitu. Udah gitu bener kata kamu, kita kan emang bekerja memang kayak tulus itu karena buat ini kan. Kayak Kerja tuh gue lagi baru karena cinta. Oh iya, waktu itu Mami Ren baru melahirkan ya. Oh iya, melahirkan Aro. Si Ferlita lah jadi saksi segalanya. Iya, setuju sih. Maksudnya kita semua kayak emang yang semua itu, makanya mungkin kita ngerasa sama karena semua itu sama-sama struggling gitu loh di Iya, kehidupan benar. Ya betul. Bener. Iya bener banget. Maksudnya nggak ada yang merasa satu orang lebih dari yang lain. Benar. Itu bener-bener. Iya, Ya itu kan? Mau nggak males-malesan ya. nggak Males-malesan tapi mikirin cicilan rumah ya kan? Ya gitu. Gue maksudnya gue saat itu. Gue juga semuanya lah, Kak. Gue juga nanya. Iya. Kan gue nggak punya rumah kali sekarang habis rumah gue. Bener gitu ya. Semuanya. Kak Fer gimana, Kak Fer? justru yang tadi dibilang ngeselin, nyebelin itu justru yang jadi maksudnya ngangenin gitu. Iya. Yang ngangenin tuh itu. Jadi kadang di CS tuh kadang gue ngerasa kehidupan gue daily life gue adalah di lokasi gitu, justru bukan di luar lokasi gitu. Jadi kayak kebalik gitu. Gue ngerasa pas kan gue emang begitu nikah dan punya anak kan emang udah gak syutingan lagi kan ya. Maksudnya gue memang memilih untuk mau full di rumah gitu kan. Jadi itu tuh bener-bener momen terakhir gue syuting dengan maksudnya dengan booming gitu, terus punya keluarga baru, itu bener-bener cinta. Jadi sampai sekarang tuh kalau misalnya gue flashback masih suka nangis terharu gitu. Apalagi waktu kawinan gue, kalian datang semua support. Surabaya ya, gemes sih. Surabaya. Ada billboardnya muka kita loh. Kerjaan emak gue. Ada billboardnya. Bener. Di lokasi syuting ya sempet kayak baper-baperan gitu, kayak kesel aja. Kayak menurut gue tuh Dinda tuh kayak sangat menjiwai untuk benci sama gue di lokasi syuting gitu kan. Jadi kayak tau gak sih kayak jadi gue sama Dinda pun hubungan di lokasinya tuh jadi awkward, tau gak? Jadi kayak gak bisa yang nyambung ngobrol banget, tapi kalau di luar lokasi bisa, kalau jalan keluar bisa. Ya kan dia Ke Bali ternyata kayak lupa semuanya lupa gitu. aja gitu. Tapi kalau di lokasi syuting tuh kayak mungkin aneh kan ya, kita habis ketawa-ketawa terus di set harus benci-bencian lagi gitu kan, aneh kan. Terus tapi ada satu momen yang gue kasihan banget sama Dinda, itu waktu season 3 itu kan kita jumpa fans di Cikarang ya. Itu rame banget kan, Masya Allah. Dan gue sibuk dikasih kado, Dinda dijambak, dicubit, ditarik. Gue mau nangis, gue bilang udah dong, kenapa dijambak? Gue sampai bilang ke Sanjay, Dinda umpetin aja di McD. Gue inget banget, terus Dindanya udah nangis gitu di momentnya. Iya. Udah emang keganggu juga otaknya kan. Itu nggak tiap kali jalan-jalan nih kan, dulu hari Minggu kadang kalau kita sedang beruntung kita dikasih kelonggaran untuk libur ya kan. Iya. Nah, gue tuh paling sering jalan-jalan kalau hari Minggu tuh sama Uti kan. Itu tiap kali dia mau ke toilet atau apa, gue tuh ya, gue nggak pengen pipis aja, gue pasti nganterin. Tiap kali ada yang mau jambak, gue langsung, jangan cubit ya Bu, jangan jambak ya Bu. Soalnya pernah kejadian, gue lagi pilih toke, dia minta hadiah ulang tahun toke. Iya, dia emang rada-rada say, mohon maaf. Toke warna kuning. Gue lagi pilih toke, terus begitu kamar mandinya nggak jauh, dia izin mau pipis. Tiba-tiba suara gitu. Gue lari, ternyata ibu-ibu jambak sama dia digebok balik. Itu gue sampai tantang mintain. Astaga. Itu ya, gue setiap kali kalau ke mall
gue nggak pernah lepasin Dinda buat pergi sendirian, pasti gue atau Kunti yang temenin. Itu sama gue bisa ngamuk balik sih, gue bisa tiba-tiba kayak flip aja gitu. Balik ibu-ibunya, tau nggak, ibu-ibunya itu mukul dia pakai, tau nggak sih, dulu kan lagi musim bola yang pakai si balon-balon bola itu tuh yang itu dua itu kayaknya dulu kan itu Grand Indonesia. Oh, Grand Indonesia ya? Di Grand Indonesia aja lo ditabok. Iya, ditabok, terus udah gitu tiba-tiba ada suara kayak jerit, gue langsung lari kan, mana gue kan kemana-mana selalu pakai heels ya, dengan heels 11 cm gue itu gue misain orang berantem. Itu tuh makanya tuh kalau kemana-mana gue nggak pernah ngasih sendiri karena emaknya nitipin banget. Dulu almarhumah mama tuh nitipin banget gitu kalau mau pergi kemana-mana. Ya Allah, gue nyusahin banyak orang tapi enggak. Tapi lu yang bikin orang tuh bener-bener nonton Cinta Fitri banget tahu. Iya bisa. Tapi gue tahu sih, maksudnya pas sekarang tuh kayak beberapa kru kan banyak yang masih syuting bareng nih, yang kru Cinta Fitri dulu gitu syuting bareng sinetron. Terus kalau kita cerita kayak hal-hal yang terjadi dulu tuh, gue kadang suka kayak malu sendiri. Lu masih anak kecil ya? Kita ngambek sama lo satu tim. Kayak inget sih, tapi gue lupa inget kan, gue nggak sadar. Iya, dia juga nggak sadar sih. Karena apa sih? Emang Pange nggak? Hah? Pange inget nggak? Anak-anak lighting, anak-anak apa aja pernah di tim 3 tuh ngambek gitu gara-gara gue nyebelin banget aja gitu. Gue nggak inget loh. Nih, gue kan cuma sendirian kan, terus kayak nyebelin banget, kayak ayo ngayoin orang gitu, terus kayak yang apa namanya, mereka sebel gitu, terus akhirnya mereka kediemin gue, tapi gue nggak sadar juga. Nah, lo tau gak sih, saking dia emang gak sadar nih ya, lo tau gak dia lagi males syuting apa gimana, jadi dia tuh pakai short pendek banget gitu, dia bilang, ya udah gue mau ganti sini, Uti itu dress tapi gitu, ya udah sini aja, sini banyak gitu. Gue langsung tau gak sih, gue langsung Dinda tomboy banget ya, emang parah. Devi ambil sarung. Dari situ tuh selalu kayak gitu tupin sarung. Karena dia lagi ngambek, dia katanya dia capek. Tapi Dinda tuh memang waktu itu kan 2 karakter, ingat nggak sih Din? Iya. Iya, Sian juga 2 karakter, tapi gaji tetap 1. Kalau jangan disebut masalah gaji. Karena gaji mau 10 karakter akan tetap 1 di Indonesia. Mohon maaf. Kecuali lo di Hollywood ya. Kalau misalnya diputar lagi nih kayak dulu, hal apa yang mau lo rubah waktu di lokasi syuting? Kalau gue banyak sih, gue anaknya moody banget dan minta maaf banget karena suka moody banget, terutama sama Wisnu. Gue berantem mulu, astagfirullahaladzim. Waktu syuting gue berantem mulu sama Wisnu, gue pengen bilang gini sama Wisnu yang kayak, yang jadi istri lo tuh sengsara, gue bilang gitu. Haha, gue istri, mohon maaf. Gue inget banget dia bilang kayak gini, ya jadi istri lo sengsara, lo tuh orang yang paling nyebelin, laki-laki nyebelin, tau gak? Oh sayang, males banget. Ya, terus apa sih yang so ganteng banget? Terus kalau gue itu, dan gue suka kayak moody aja sih sama kru yang kadang-kadang tuh kayak gini sih, kayak gue tuh kesel sama mereka, karena kan mereka juga disuruh sama kantor kan. Kayak mereka tuh kan sebenarnya juga pengen pulang kan, tapi gue marahnya sama mereka, kenapa sih ini nggak pulang-pulang? Dan hal yang paling gue kesel adalah waktu itu gue tidur ya, mungkin mereka skip juga, mereka nggak bisa, mereka tuh nggak bisa ngasih tahu lagi ini adegan yang berat, adegan yang ringan, adegan yang kayak udah random aja kan kita syuting buat tayangan besok. Dan gue inget banget, gue skenario-nya dapetnya saat itu juga. Iya kan, kadang-kadang per lembar kan dapetnya kan. Dan gue tuh pernah capek banget abis adegan hujan-hujanan, terus gue tidur. Terus tiba-tiba jam 3 pagi gue dibangunin, ayo Shirin adegan melahirkan. Gue bilang, lo sakit ya? Gue jam 3 pagi suruh ngeden, dan gue gak ngerti ngeden kayak gimana. Gue kayak, gila banget sih, ini capek banget dong. Terus kira pas gue melahirkan, gue langsung gini, gila ya dulu acting gue parah banget. Mana ada gue ngeden kayak gitu, yang ada bidan nampar gue gak sih? Robek semua ya kan? Salah bro, gue ngeden teriak, mata merem, ada pecah semua gak sih kalau darah ya kan? Kalau Dinda apa yang kayak kalau lo mau elang kayak untuk mungkin lo bisa lebih baik lagi gitu loh, kan dulu kita masih kecil apa ya, mungkin masalah anger management kali ya, maksudnya kita terlalu banyak sering marah-marah. Terus habis itu
lebih tahu bagaimana mengontrol diri lah sebenarnya gitu. Maksudnya dulu kan karena masih muda, banyak marah, banyak rasa kecewa, rasa kenapa begini, kenapa begitu, jadinya larinya kemana-mana gitu kan. Kalau bisa gue lebih sadar saat itu, mungkin itu Sadar ya, Ti. Iya, maksudnya hidup yang lebih sehat. Iya. Sebenarnya pengennya sih itu gitu, hidup lebih sehat di era itu supaya bisa lebih apa ya? Ya itu lebih punya kesadaran diri yang luar biasa gitu, karena memang kerasanya sekarang juga ketemu sama yang dulu pernah kerja bareng benar-benar kayak sorry ya gue dulu. Maksudnya kita benar-benar punya cerita yang banyak yang enak tapi banyak juga yang nggak enaknya gitu. Iya, Gitu. Ada penyesalan itu, mungkin itu aja sih, kayak lebih sadar dan lebih bisa mengontrol diri sih sebenarnya yang kalau pengen diubah ya gitu. Kafe lempeng aja ya. Sama, gue juga, maksudnya kita juga nggak ada yang sempurna lah. Zaman itu kan zaman memang, apalagi kalau misal lagi capek ya, Fe. Iyalah. Tapi lu berapa ya, Fe? Waktu itu, Fe? Gue 20-an, 20-an ya. 21. Maksudnya, tapi apa ya, kalaupun mau diulang nggak ada yang mau gue rubah sih. Kalian udah sangat cukup sempurna buat. Aduh. Tapi soalnya punya karakter yang beda-beda ya kan? Enggak, kalau menurut gue Kak Verlita tuh sama Iqbal udah diem aja gitu di lokasi tuh, kayak tim yang tidak pernah repotin orang gitu. Udah lah, kalian semua dulu porsinya pas lah buat nggak ada yang ditambah, nggak ada yang perlu dikurangin. Pokoknya the best lah, itu momen-momen terbaik gue dari mulai gue syuting, awal gue syuting sinetron sampai akhirnya gue memutuskan untuk udah Jangan gitu dong, nanti gue nangis nih. Cinta Fitri itu buat gue apa ya, nggak bisa tergantikan sih buat gue. Kalian tuh semuanya ya, semuanya. Setuju. Iya bener. Kanoni. Aku dari dulu kan gitu-gitu aja, datang lama gitu ya udah apa ya, marah-marah, nggak pernah ya gitu. Aku tuh orangnya kan Nggak, Noni masalah cuma pacaran doang. marah. Apa? Kalau lagi pacaran doang itu masalahnya udah. Oh iya. Terlambat datangnya. itu. Gue pikir-pikir mungkin kalau yang dirubah apa ya? Ya masalah gue kan nggak ada ya, gitu-gitu aja. Paling ya kegalauan masalah Iya, remaja. ABG. Jadi mungkin masalah itu aja kali. Lebih menikmati masa-masa itu. Karena kalau dibilang menikmati kerja apa, gue kan orangnya santai nggak yang apa. Nggak pernah marah, Noni baik banget. Noni lempeng sih. Ini nggak ada. Cuek aja, lebih bukan baik banget, antara baik sama nggak ngerti gitu. Iya, kayak tiba-tiba bentol-bentol gatel. Iya. Enggak, tapi kita semua menjaga agar Kanoni itu alerginya tidak kumat. Bener. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sensitifnya minta ampun, kesian. Gatel, repot banget. Gue inget banget loh, waktu itu pernah gue panik. Kanoni rahangnya miring. Rahang bisa miring di lokasi syuting. Ketawa nggak bisa mikir. Tawa ditabok dikit sama Adli saat itu, inget Miring. banget. Begitu ketawa terus ditabok gitu, terus gue kram karena kan emang nggak bisa kan, jadi si ininya tuh emang copot gitu kan, jadi emang nggak boleh sesuatu yang mengejutkan, itu kegeser. Jadi itu gue Enggak, lu terlalu fragile Kak. itu kita nggak take dulu. Tapi dulu gue nggak percaya loh si Ren, gue tuh bener-bener sama Noni tuh Parah banget juga nih. parah banget, sampai kayak apaan sih nih orang lebay banget, kayak penyakitnya banyak banget, ini terus nggak masuk akal kan. Orang yang bisa pup darah, ini bisa ini apa sih gitu kan. Buat tes aja satu-satu, beneran kita satu-satu nih, tapi akhirnya yang paling parah tuh ya, gue pernah dibawa ke waterboom sama Dida ya, dengan alasan enggak, itu semua, gue kan anak psikologi nih ya, itu semua cuma mindset. Gue didoktrin buat mau jemur nggak boleh neduh. Udahnya gue bentol isi nanas ke badan gue. Maaf, gue pikir itu cuma sugesti. Enggak, kalau gue pernah ngeliat kalau waktu kita eksterior mulu, tiba-tiba berubah bercak-bercak. Gue bilang, Kanoni campak atau bagaimana? Ternyata memang alerginya kan? Aduh, Tapi astagfirullahaladzim. gara-gara ketemu Noni akhirnya gue percaya penyakit itu ada. Jadi zombie ya. Terakhir, Mami Iren yang sangat bijak, luar biasa, yang hidupnya jatuh banget ya, Cinta Fitri, yang kita kelonin kayak pas mau sidang, kayak iya Mami. Gue inget banget Mami Iren tiba-tiba jerawatan satu muka, stres, terus abis kelar sidang mukanya mulus semulus apapun itu. Kayaknya udah bebannya hilang. Orang
nggak berubah dari 10-15 tahun. Iya, Mam. Mami awet muda loh. Dan Mami, gue masih inget loh cara make upnya Mami Ren gimana, eyeshadow abu-abu. Ember. Gak pernah pakai kuas, say. Nah, sampai hari ini sih, Ren. Sampai hari ini gue kayak sama pakai kuas itu nggak nempel. Itu kayak lama banget sih ini orang nguasin gue sampai nggak betah gue, karena kan gue ekspres banget 5 menit terjadi gitu kan. Tapi tetap dengan abu-abu Nggak berubah. coklat, iya kan? Iya, Masya Allah deh, Masya Allah. Pokoknya emang kalau menurut aku Cinta Fitri itu membangun semuanya sih, membangun apalagi aku ya, setelah Cinta Fitri kayak hidup baru lagi, karena kan kayak ya pokoknya semuanya tuh dari situ. Dan gue tuh sampai nih ya kan ini pandemi kan, bentar lagi gue mau ngawinin anak sampai Kapan, Mam? Lagi, Mam? 8 Agustus, insya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Lagi bilang, lancar. ini kan dikit undangan, siapa yang harus diundang? Aku bilang cuma 1, Cinta Fitri nomor 1. Gue gitu, itu spontanitas dari sampai pengen nangis nih gue nih ya. Gue karena itu keluarga gue yang asli tuh itu begitu, selain dari kalian begitu kan. Nah after itu ya maksudnya selain keluarga gitu. Nah setelah itu terserah gue gituin, karena emang meskipun kita tuh nggak pernah keep in touch ya segala macem, kayak kalau ada apa-apa tuh gue kayak pengen, aduh kayaknya gue mau curhat sama orang-orang itu, apalagi ketika gue maaf ya mendapatkan musibah anak gue Adi waktu itu yang merangkul kan Cinta Fitri semua gitu, itu gak terlupakan gitu loh, karena kan buat gue itu yang buat gue kuat selama ini gitu. Jadi sebetulnya orang yang menemani hidup gue selama ini ya Cinta Fitri, mau jujur-jujuran aku ngomong sama kan, karena kita tuh walaupun gak ketemu tapi selalu ada gitu loh. Misal nih kayak Dinda aja kayak menghilang, tapi kalau misalnya info lo Dinda pasti datang, nggak mungkin dia enggak gitu. Padahal menghilang. Ya. Iya, maksudnya itu salah satu, bener sih, setuju sih. Maksudnya kayak kadang-kadang maksudnya aku pun bukan tipikal orang yang bisa kayak ngabarin terus-terusan atau apa, karena emang suka zone out aja gitu, dan tapi di lubuk hati terdalam sih, maksudnya aku yakin gitu, maksudnya kalau ada apa-apa pun ketika aku akan menghubungi kalian gitu loh, pasti kalian akan merespon dengan langsung cepat, dan kalian tuh ada gitu. Gak ada apa-apa pasti kayak Din tolong Mami, lo pasti datang, gue yakin gitu. Jadi emang kayaknya Cinta Fitri itu memang kayak keluarga, bener-bener second family yang gak bisa terlupakan dan kayak sudah mengikat gitu loh. Iya. Iyalah, kita lamaan sama kalian semua dibanding Di rumah. Kan di rumah udah kayak kos-kosan, cuma numpang mandi sama tidur. Iya benar. Iya, mungkin karena kita maksudnya, dan apalagi kalau kita yang misalnya Shiren, Donita gitu, begitupun kafe gitu, kita maksudnya proses kita benar-benar menjadi manusia tuh di era Iya. Bener. Gue dari ABG sampai kawin gimana? ya Shiren kita situ. nggak lulus, ingat ya Shiren? Kenapa, Mam? Kita bully nggak lulus. Ujian nasional ya. Iya, itu lulus. Terus Mami gue kawinan, Mami sepanjang jalan nangis, terus nginjek rok gue sampai nggak bisa jalan. Terus gue gini, Mam, rok gue, inget gak? Terus gak sih? Ya Allah. Tapi emang banyak banget ya kenangan-kenangan ini, Masya Allah ya. Mungkin kalau kita udah sekarang punya komunitas baru, tapi orang ini nih nggak ada orang yang ngomongin ini kayak mau marah gitu loh, kayak maksudnya kayak kita tuh kayak jangan coba-coba ya mau ngomongin misalnya si A si B di antara kita tuh kayak, karena kita memiliki loh. Aduh, mereka yang tahu tuh gue gitu kan, istilahnya tahu dari dulunya ya gitu, tahu gitu. Ya tapi kalau aku mah happy banget ketemu sama keluarga baru dengan segala macam karakteristik yang unik-unik, yang Masya Allah banget deh. Maksudnya
banyak banget belajar dari, maksudnya itu yang kayak Dinda bilang gitu, kita bertumbuh, ya proses kita jadi manusia di situ. Untungnya kita ketemu hal-hal yang baik juga di situ, jadi kita tumbuh dengan sempurna gitu. Kalau menurut aku. Benar. Ya, betul. Oke, Kak Dinda, asik ya. Gue agak meriah kalau manggil Kak Dinda ya, Kak Dinda yang dulu paling benci kalau gue nonton Korea, sekarang dia Korea banget, gue nggak ngerti kenapa. Dulu tuh gue inget banget ya, gue nonton Korea, gue sampai dateng ke konser orang Korea ya, gue demen banget sama Rea. Dia bilang, lu ngapain sih suka sama orang Korea? Sekarang dia Korea banget, ya Allah, mohon maaf. Dia anak Korea banget sekarang. Beda generasi kita sih, Iya, jadi kayak lo telat sih, Din. Lu tahu banget lah, gue tuh dulu kan kayak apa sih lu sini kalau mukanya sama semua gitu, apa Iya, sih lu ngeselin gak dulu? Iya. Iya kan? Dan sekarang gue kayak into K-pop, K-drama, K-movie, bahkan gue sampai les bahasa Korea udah. Astagfirullah. Dinda banget kalau udah edik, Dinda banget. Dia les, tau gak? Sangat Dinda itu. Iya, Orangnya total dia tuh. Orangnya total Dinda. Banget parah. Awalnya tuh gara-gara 2019 akhir mau ke 2020, gue bilang kayak gue pengen hidup yang lebih clean lah sekarang, maksudnya kayak bener-bener gue punya banyak adiksi ya gitu di hidup, dan kayak gue mau ngekat adiksi-adiksi yang memang berbahaya lah gitu kan. Terus udah tuh akhirnya mau mencoba hidup lebih bersih di 2020, ketemulah pandemi gitu kan, lockdown kan gitu kan. Jadi itu di saat era dimana hidup gue tuh lagi kayak terjun bebas lah sebenarnya gitu, karena menyesuaikan perubahan gitu. Terus awalnya cuman karena ini kok ekspansi budaya Koreanya heboh banget ya sekarang ya, makin gila ya. Mulailah ke YouTube, belajar lihat-lihat tuh K-pop, sejarah K-pop apa gitu. Akhirnya sekarang jadi Treasure, Blackpink, terus ketemu lagi BTS. Nah di BTS itu tiba-tiba gue mendapatkan kebahagiaan. Tiba-tiba kayak wah gila, BTS tuh kayak menemani hidup gue gitu selama masa pandemi dan masa sulit perubahan hidup itu. Gak apa-apa, dia nikmatin aja udah. Nah makanya dia ya udah gitu, akhirnya karena itu aja sih, sesimpel itu aja sih Siren. Tiba-tiba kayak jadi akhirnya punya mimpi lagi, punya keinginan lagi untuk belajar sesuatu, untuk suatu hari pengen kesana atau apa gitu kan, kayak gitulah. Jadi akhirnya itu yang membuat kenapa sekarang jadi kayak gila ya lu Korea banget. Parah Iya, gak apa sih, gak apa-apa. Kaget gila. Dulu gue dimaki-maki, gue beli tiket nonton Ren, udah lu nonton manusia ngapain 20 juta? Tapi dia gila dulu sama Ren. Oh gue gila banget. Gue dulu pecinta Rennya parah. Parah. Dia solois gitu. Parah. Itu loh Mam, yang full house. Iya dulu gue gila banget sih Mam. Gue inget banget yang nonton Ren, yang Arab gue doang. Bisa bedain tuh Kak, dia dong. Kayak gitu. Mereka menyenangkan tau berbeda. Karena kalau udah lihat, kakak tahu yang mana Song Joong Ki, yang mana bahkan Cafe dari jari aja. Cafe bisa tahu itu dari 7 member nih. Enggak, lu lebay. dari tahu. Enggak ada. Gue ngapain jari kita. Udah harus bisa tahu ini lah apa. Enggak ada. Lebay. Oke. Dinda, Kak Verlita, Kak Donita, Mami Iren, makasih ya.